Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Devi Malasari. Alhamdulillah banget hari ini akhirnya aku bisa bikin lagi video budgeting aku untuk bulan November 2023. Karena udah lama banget aku nggak bikin video budgeting. Terakhir itu bulan April 2023. Jadi aku hari ini mau bikin video budgeting karena ada beberapa yang mau aku rubah. Jadi aku bikin video ini nggak ada niatan ria atau pamer atau apapun ya teman-teman. Ini real aku untuk sharing untuk share dan sharing sama teman-teman aja seputar budgeting untuk rumah tangga gitu ya. Dan untuk bulan ini karena aku ada yang akan aku rubah, jadi aku bikin video ini juga untuk memori gitu. Dan sebelum mulai videonya, yuk didukung channel aku dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya biar kalau aku update video baru kalian gak ketinggalan. Nah ini dia dompet pintar aku yang paling aku sayangin karena yang paling membantu sekali masalah budgeting aku gitu ya. Dan ini aku mau keluarin dulu sisa-sisa dari budgetingnya. Nah ini langsung aku mau tulis di kolom evaluasi ya teman-teman. Alhamdulillah ini ada beberapa yang masih ada sisa dan aku tuh paling resep ya teman-teman kalau misalnya lagi mengeluarkan sisa-sisa budgeting itu dari belanja mingguan itu pasti karena ada sisa. Karena aku usahakan selalu ada sisa sih teman-teman. Karena menurut aku yang paling gampang untuk aku kontrol itu emang cuman di bahan makanan aja sih. Terus sisa-sisanya juga karena kan ada kebutuhan yang naik, ada yang turun. Jadi ya kalau misalnya ada lebihnya alhamdulillah, kalau enggak juga nggak apa-apa, yang penting jangan sampai kekurangan. Itu aja sih tujuan budgeting aku. Ya, mulai aku budgeting itu di tahun 2021. Itu tahun dimana aku benar-benar kayak kesulitan finansial banget sih gitu. Karena sedikit cerita aja ya teman-teman, tolong ini bisa diambil hikmahnya aja, jangan dianggap mau sombong atau pamer ya teman-teman. Jadi tahun 2020 itu aku alhamdulillah udah kekumpul waktu itu dana untuk beli rumah. Jadi tapi ternyata dana itu nggak cukup untuk beli rumah di daerah sini karena aku carinya yang deket-deket gitu kan. Nah sampai suatu hari aku dapet sebuah bidang tanah. Nah saat itu aku pikir itu bisa ya. Nah itu udah aku bayar semua lunas. Ternyata di luar ekspektasi kita, dan kita nggak nyangka kalau misalnya bakalan kena prank. Nah diusahakan akhirnya kita dapat gantinya, alhamdulillah sih, walaupun nggak sebanding sama yang seharusnya kita dapetin waktu itu, seperti itu. Nah karena kejadian itu buru-buru lah kita ngebangun rumah pada saat itu, padahal dananya belum siap. Jadi kayak siap separuh gitu loh teman-teman. Nah dengan modal seadanya kita mulai bangun rumah karena ngejaga supaya nggak kembali ke titik awal gitu kan. Karena untuk memenangkan hak kita itu tuh susah juga gitu. Dan dari situlah mulai collab tuh untuk finansial aku. Nah aku mulai berpikir gimana caranya biar bisa tercukupi semua gitu tanpa numbuk-numbuk gitu. Karena akhirnya nemulah sebuah video tentang budgeting dan saat itu aku terapin dan sampai sekarang alhamdulillah membawa pengaruh yang luar biasa besar ya di
kesehatan finansial keluarga aku kayak gitu. Nah buat teman-teman yang ngerasa punya masalah yang sama, mungkin backgroundnya beda ya, tapi dengan masalah yang sama, masalah keuangan kayak gini, coba deh kalian bikin budgeting. Pas mungkin awal-awal emang gagal, nah kita harus sabar ya teman-teman, karena kan kita harus menyesuaikan dan kita juga dari nol awalnya, jadi nggak tahu. Nah itu bisa kita evaluasi setiap bulannya untuk mencari tahu. Yakin deh nanti sekalian udah terbiasa, kalian sudah tahu, itu sangat membantu deh pokoknya untuk masalah finansial kita gitu. Apalagi untuk kita orang biasa yang kayak gini dengan budget yang seadanya, yang nggak begitu banyak, itu harus banget dibikin budgeting kayak gini teman-teman, supaya semuanya bisa berjalan sesuai semestinya, dan yang pasti kita juga bisa terbebas dari yang namanya hutang ya teman-teman, karena zaman sekarang itu pinjol di mana-mana banget. Nah ini aku udah selesai keluarin semua sisa budgetingnya, dan udah aku catat juga, dan sekarang aku lagi nulis untuk realisasinya, dimana pengeluaran aku untuk bulan ini tuh berapa aja, dan ini dari estimasi dan selisih ya teman-teman, aku dapat realisasinya karena memang aku nggak nyatat dari awal untuk setiap pengeluarannya, karena aku tuh nggak sempat, kadang buru-buru, kadang lupa juga. Dan alhamdulillah untuk bulan Oktober ini sisa budget aku itu masih di 383.000. Syukur alhamdulillah banget. Karena biasanya aku tuh budgetnya nggak pernah lebih dari 300.000 ya teman-teman. Ini mungkin juga karena kemarin kan sekeluarga mama sama papa aku sama anak aku itu pulang kampung. Dan di sini untuk notnya aku tulis good job. Nah lanjut, ini aku mau bikin cover untuk bulan November ya teman-teman. Nah ini aku mau gambar sebisanya aja, karena kayaknya kosong aja gitu ya kalau misalnya nggak ada gambar-gambarnya. Walaupun sebenarnya aku juga nggak pinter-pinter banget gambar, ya harap dimaklumin ya teman-teman untuk gambar-gambar yang sederhana ini. Nah untuk teman-teman yang bikin budgeting juga, gambar ini tuh nggak harus banget, cuman untuk pelengkap aja daripada kosong. Nah sambil nunggu aku selesai bikin cover ini, yuk boleh didukung lagi channel aku dengan cara subscribe, like, sama komennya. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya ya teman-teman, dan juga share video ini kalau memang bermanfaat. Ya lanjut, di halaman 2 ini aku mau bikin budget tracking dulu. Ini biasanya aku di sini tuliskan untuk income aku sama pengeluarannya ya teman-teman, termasuk sisa budgetnya. Untuk kolomnya aku bikin 5. Ini untuk kolom income atau pendapatan, kemudian kolom fixed expense itu untuk pengeluaran tetapnya, terus variable expense sama sisa budgetnya. Nah ini untuk nominalnya nggak aku tulis dulu teman-teman, karena aku bikin video ini untuk sharing aja sama teman-teman. Mohon diambil manfaatnya, caranya, supaya aku juga nggak mau nanti kalau misalnya kalian berpatokan pada nominal ya teman-teman. Jadi untuk yang income dan fixed expense, karena itu menurut aku sensitif, jadi nggak aku tuliskan. Kita lanjut aja ke variable expense-nya. Ya di sini untuk kebutuhan sehari-hari ya teman-teman, dari belanja bulanan, ada beras, ada gas dan galon, terus ada BBM, ada belanja mingguan juga. Untuk belanja mingguan aku jadikan 4 ya teman-teman. Aku setiap bulan jadikan 4, walaupun kadang ada 5 minggu ya. Terus kemudian untuk bumbu dapur, untuk pegangan, terus untuk iuran lingkungan, dan SPP yang terbaru. Untuk SPP karena anak aku udah mulai sekolah ya teman-teman.
Nah, untuk kolom estimasinya untuk belanja bulanan di sini aku tuliskan 600.000. Itu udah termasuk sama susu ya teman-teman, karena aku akan hilangkan untuk susunya. Terus untuk berasnya 300.000, gas dan galon 150.000, untuk makeup 100.000, uang jajan anak aku 100.000, BBM 200.000, aku juga bikin dana tak terduga 100.000, untuk listrik 400.000, untuk mingguannya 170.000 dalam setiap minggunya. Terus ada bumbu dapur 150.000, untuk pegangan dan iuran lingkungan 60.000, SPP-nya 95.000. Nah, ini udah selesai semua, di totalnya 3.835.000 untuk pengeluaran untuk kebutuhan sehari-harinya ya teman-teman. Nah, ini aku lanjut untuk dompet pintar. Ini aku mau ganti dulu yang pos susu dan diapers, itu mau aku ganti jadi SPP karena anak aku udah sekolah dan udah lama banget nggak pakai diapers, cuman aku baru sempat ganti. Nah, ini aku pakai stikernya yang motif estetik. Untuk teman-teman kalau yang pengen samaan sama aku, nanti linknya aku tuliskan di description box, kalian tinggal klik aja. Nah, untuk belinya. Kemudian untuk budgetnya di sini 95.000 aku tuliskan juga ya teman-teman nih, untuk mempermudah menghitungnya aja sih. Nah, lanjut, ini tuh part yang paling ditunggu-tunggu karena ini yang bikin lega banget kalau misalnya uangnya udah dipisah-pisahin. Nah, ini untuk belanja bulanan, langsung aku masukkan uangnya ke dalam dompet pintarnya ini ya teman-teman, supaya langsung terorganisir, jadi nggak kepake untuk apa-apa yang seharusnya nggak dikeluarin gitu ya. Nah, ini udah selesai, udah rapi semua kayak gini, udah lega banget rasanya karena semuanya sudah berada di tempatnya masing-masing. Dan untuk dompet pintar ini yang sudah lama menemaniku, kalau misalnya teman-teman mau samaan juga, aku udah tulis linknya di description box ya. Lanjut nih untuk isi sinking fund-nya. Di sini aku ada sinking fund jangka pendek. Nah, ini ada dana lebaran, ada challenge 20.000 yang nggak selesai karena aku jarang banget dapat uang 20 ribuan. Ada dana darurat sama ada challenge kalender. Nah, untuk challenge kalender ini rencananya bakalan aku ganti namanya jadi sisa budget, karena ternyata setelah aku jalanin sekian lama, udah lumayan lama ya teman-teman, itu kurang cocok, kurang sesuai, jadi bakalan aku ganti jadi sisa budget aja. Nah, ini aku bakalan simpen dulu untuk dana daruratnya karena ini harus dipisahin duluan. Ini aku 200.000 setiap bulan, alhamdulillah masih rutin sampai sekarang dan gak bolong. Dan untuk binder serta ziplocknya ini aku belinya di Shopee. Buat kalian yang mau samaan, aku juga sudah tuliskan linknya di description box, kalian tinggal klik aja untuk link pembeliannya. Lanjut di yang selanjutnya, ini aku untuk dana pendidikan anak aku, ini aku juga disipkan 200.000 setiap bulannya. Alhamdulillah udah lumayan banyak terkumpul ya, walaupun gak bisa nyimpan langsung banyak, minimal kita udah mencoba untuk mengumpulkan dari jauh-jauh hari ya teman-teman, bukan karena nabung sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Selanjutnya ini untuk dana lebaran, ini aku simpan 50.000 aja setiap bulan, karena kan aku masih kerja dan suami juga masih kerja, jadi kita masih dapat THR ya teman-teman. Lanjut, ini yang untuk challenge kalender, jadi sisa budget yang kemarin 50.000 ini aku gabung sama sisa budget yang tadi ya habis evaluasi. Jadi beda ya teman-teman, yang tadi aku pakai untuk ngisi dana darurat sama beberapa challenge itu adalah budget dari untuk bulan November, sedangkan yang sisa budgeting yang sebelumnya yang tadi
yang 383.000. Nah itu dimasukkan ke sini, ke challenge kalender, atau yang nanti bakalan aku rubah namanya jadi sisa budgeting gitu. Tapi yang ini aku nggak masukin semua karena banyak 2000-annya, dan itu mau aku pisahkan, mau aku masukkan ke challenge 2000 sama 5000 aku, karena rencananya aku pengennya untuk sampai akhir tahun ini itu sudah beres untuk challenge 5000 dan 2000-an aku. Nah ini untuk sisa budgetnya atau challenge kalendernya aku masukkan ke Ziploc lain. Ini teman-temannya juga ada kayak gini. Ini udah nggak kerasa banget ya, sebentar lagi udah mau akhir tahun, dan ya Ziploc-nya udah mulai nggak muat. Nah ini untuk sisa dana sinking fund yang aku pisahkan dari bulan income bulan ini, itu aku masukkan ke challenge kalender ya teman-teman, 50.000. Nah selesai juga ini untuk sinking fund jangka pendek aku ya teman-teman. Nah ini kita sisihkan dulu karena aku mau ngisi untuk challenge 2000 sama 5000 aku. Nah ini sebagian yang aku sisihkan tadi ya dari sisa budgeting yang bulan Oktober. Nah ini aku juga udah menyisihkan sebagian dari uang jajan 2 lembaran 2000-an. Nah ini totalnya ada 15 lembar dan 1 lembar untuk 5000-an. Langsung aja ini mau aku masukkan ke posnya masing-masing. Di sini aku mau tandain dulu untuk yang 5000 ya. Aku mau isi dulu yang 5000. Ini 1 lembar. Jadi aku tandain dulu 1 bunga kayak gini. Kemudian baru uangnya aku masukkan ke Ziploc-nya. Dan untuk yang 2000-an ini aku ada 15 lembar, jadi aku tandain 15 kolom ya teman-teman. Nah udah selesai semua untuk budgeting aku, mulai dari isi evaluasi dulu, terus bikin budgeting untuk bulan November, dan isi sinking fund. Semoga videonya bisa diambil manfaat. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.